kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik adalah di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah Al-Quran yang dibacakan dan dijelaskan. Kemudian termasuk penjelasannya yang terbaik adalah menggunakan sunnah Nabi SAW, karena Nabi SAW berpesan taraktu fikum amroini lan tadillu man tamassaktum bihima abadan. Tak tinggalkan dua perkara, kalau kamu pegang dengan benar maka anda akan sesat selamanya, yaitu Quran dan sunnah. Tadi mau sholat maghrib ditanya saya, apakah zikir sunnah lebih utama daripada membaca Al-Quran, karena ada seorang ustadz yang menyampaikan mekatan menika. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah zikir sunnah? Menurut kita saya ada beberapa PR ini bukan rawuh sing setunggal. Bertanya tentang Jahannamiyun. Apakah hadis Jahannamiyun itu ada? Jahannamiyun itu residivis neraka. Jadi orang yang sudah masuk neraka dikeluarkan dari neraka. Nah, ini pertanyaan, apakah zikir sunnah lebih utama dari membaca Al-Quran? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah secara mutlak artinya hukum asalnya membaca Al-Quran itu lebih utama daripada zikir sunnah, hukum asalnya. Namun dalam kondisi tertentu zikir sunnah bisa lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran. Jadi tergantung situasionalnya. Tentu syaratnya jika sesuai dengan tuntunan syariat. Artinya zikir sunnah yang dilakukan pas sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Nah, pertama dalilnya tentang keutamaan membaca Al-Quran secara mutlak. Nah, ini biasanya ramah. Yang soal Jahannamiyun, yaitu Quran surat Fussilat ayat 41, wa innahu lakitabun aziz, sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mulia. Kemudian dari sisi hadis Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Maka ayat dan hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar dalam membaca Al-Quran dibandingkan ibadah lisan lainnya. Ibadah lisannya, artinya zikir sunnah tadi yang pertanyaannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ini berarti berdasarkan dua dalil ini, hukum asalnya baca Quran lebih utama daripada zikir sunnah. Tapi ada juga kondisi yang kedua, yaitu kedudukan zikir sunnah yang pada kondisi tertentu lebih utama daripada baca Quran. Contohnya atau dalilnya, Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairin a'malikum, hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, wa azkaha inda malikikum, maukah aku kabarkan kepada kalian amal yang terbaik, paling suci di sisi raja kalian, malikikum, yaitu Allah. Kemudian Nabi mengatakan zikrullah, yaitu mengingat Allah. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, para ulama membuat kaidah bahwasanya ibadah yang terikat waktu, keadaan dan tempat, maka itu lebih utama dilakukan pada waktunya. Ibnu Taimiyah berkata, fa'afdhalul ibadah ikhtilafuha bi ikhtilafil ahwal. Amalan yang paling utama itu berbeda-beda sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, lalu pertanyaannya, kapan zikir sunnah lebih utama dari baca Al-Quran? Yang pertama, setelah sholat fardu. Terus baru sholat fardu niku dengan lebih utama niku zikir daripada baca Quran. Karena sunnahnya Nabi habis sholat fardu niku membaca zikir, bukan membaca Al-Quran. Sehingga dalam kondisi setelah sholat fardu, utamanya adalah berzikir, bukan membaca Al-Quran. Tapi hukum asalnya baca Quran lebih utama daripada zikir. Ini pun betul mumet toh. Memang nek fikih ngeten iki. Kemudian yang kedua, saat rukuk dan sujud. Nah, di situ ada doa yang jenengan baca lebih utama daripada baca Quran. Bahkan baca Quran di saat rukuk dan sujud itu bisa salah gitu. Bisa merusak sholat jenengan. Karena Nabi tidak pernah nyontohkan membaca Al-Quran. Satu-satunya contoh Nabi ketika sujud itu adalah membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Kemudian
di waktu pagi dan petang. Niku jenengan disunahkan untuk membaca zikir maksurat, zikir pagi dan petang. Yang tadi jumlahnya diinfokan ada 18 jumlah itu, 18 zikir gitu kan. Termasuk ada bacaan ayat kursi, surat Qul yang 3 itu, kemudian zikir-zikir sisanya. Nah, niku jenengan rutinkan dulu, itu lebih afdal daripada baca Quran dulu. Pagi jenengan baca, dan ibu baca Quran. Sore jenengan baca, dan ibu baca Quran. Dan kemudian ketika tawaf niku ada bacaan zikir dan doanya secara khusus. Cuman memang dibuka peluang bolehnya membaca Quran waktu tawaf niku. Layang nek jenengan gatek biaya tawaf niku sosok enak sing nyekel mushaf kalih diwaca. Mungkin doanya pun cukup ya nih. Jadi dia merasa hidupnya sudah cukup. Tapi nggih enten biaya niku doane pojokan Ka'bah niku. Ya Allah, fulus ya Allah, fulus. Tapi pas tawaf itu kan ibadah khusus ya, maka doanya ya doa pas khusus itu sesuai dengan sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Kemudian kenapa zikirnya itu lebih utama daripada baca Quran? Karena tadi itu Nabi mencontohkan pada waktu-waktu itu Nabi itu berzikir bukan baca Quran. Dan kemudian kapan baca Quran lebih utama daripada berzikir? Nah, yang pertama dalam waktu yang luang, artinya jangan tidak sedang sholat, tidak sedang tawaf, tidak sedang hal-hal yang jangan kerjakan rukuk sujud gitu kan. Maka jangan baca Quran itu lebih utama daripada berzikir. Kemudian yang kedua, saat ingin menambah iman, maksudnya berikut. Misal kok iki suntuk yo, enten masalah, iki ora rampung, niku ora rampung gitu kan. Nah, akhirnya jenengan merasa galau gitu kan, wis tak maca Quran. Nah, itu bagus. Kemudian yang ketiga, saat belajar dan tadabbur. Nah, ngeten iki ya berarti mau enggak mau dibacakan Al-Qur'an. Tapi nek jenengan sebagai mustamiknya sambil berzikir boleh. Nek kula kan enggak bisa sambil zikir. Mau enggak mau ya menyampaikan. Kemudian yang ketiga, saat qiyamul lail. Qiyamul lail niku salat malam. Nek jenengan tidur dulu, nah itu namanya tahajud. Nek pas Ramadan berarti barisan langsung niku namanya tarawih. Yang intinya adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya. Selain sholat witir itu bisa disebut dengan qiyamul lail. Dan dalam konteks qiyamul lail ini, panjenengan mau baca yang pendek-pendek boleh, atau jenengan mau baca yang panjang boleh. Nek panjang nggak apal piye Mas, jenengan mundut ngiyo jagrak ngiyo. Nah, terus mundut Quran sing gede, paringe mriku diwaca. Tidak apa-apa. Kalau sholat malam, nek sholat wajib ngeten iki tidak boleh. Dan terus nek imamnya memang apale surat pendek ya surat pendek mawon. Surat panjang nih, ampun panjang-panjang dilihat jamaahnya. Karena jamaah mereka ala-ala niku wa Allah. Mungkin mak sampai kita ngajian Mas. Nek imamnya coba panjang-panjang. Hanya dipesen ya. Karena imamnya apalane panjang terus diwaca panjang begitu sampai titik lali terus dibaleni meneh. Dibaleni apalan niku ati ngomong tahfidz niku. Jamaah enten sing protes ya kula. Ini dari kula sampai ke soalnya sing imami pembesar Pak Profesor. Tapi nanti satu ketika saya sampaikan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa juga ketika kita merasa ingin dapat pahala yang banyak, tak maca Quran. Misalnya dengan kalian ngentosi sinten, ngentosi obat, ngentosi antrian, nah, baca Quran baik nggih. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Kesimpulannya, baca Al-Qur'an lebih utama secara mutlak. Tapi dalam kondisi tertentu, zikir sunnah itu lebih utama secara kondisional. Dan ibadah terbaik adalah yang paling tepat dengan turunan waktu dan keadaan. Sehingga
seyogyanya kita tidak mempertentangkan keduanya, tapi mengamalkan masing-masing pada waktu dan tempatnya. Jadi jangan dibalik-balik, pas baca dikir sujud rukuk malah baca Quran, pas baca Quran malah nggak ngapa-ngapain. Itu katen jawaban saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian terkait dengan Jahannamiyun, pernah ditanyakan tentang Jahannamiyun, ya, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa amma ahlun nar alladzi hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yaun. Adapun penghuni neraka yang benar-benar menjadi penghuninya, maka mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Jadi rekoso pol-polan. Jadi enggak dibikin mati, nek mati kepenaan. Tapi yo enggak dibikin urip penak gitu. Pokoknya ra penak gitu di neraka itu. Walakin nasun asobat humunar bidunubihim, tetapi nanti ada suatu kaum yang terkena atau masuk neraka karena dosa-dosa mereka, auqala bi khotoyahum, atau dalam hadis yang lain karena kesalahan-kesalahan mereka, fa amatathum imatatun, lalu neraka mematikan mereka hingga mereka, di sini dikatakan hatta idza kanu fahman, sampai gosong jadi arem. Jadi orang yang sudah ditetapkan kekal, orang kafir, musyrik, munafik, itu di neraka itu kekal, nggak dibikin mati, nggak dibikin hidup, pokoknya tele-tele. Nah, ada orang yang berdosa tapi masih punya iman yang sangat kecil, gitu kan. Tapi nggak tercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran, maka ada peluang dikeluarkan. Nah, dikeluarkan ini bagian dari syafaat. Nah, pada titik di mana Allah berkehendak untuk dikeluarkan, maka dia dimatikan sebentar dan bentuknya sudah jadi fahman, arang gitu. Adina bisyafa'ah, diizinkan udina bisyafa'ah untuk mendapatkan syafaat. Faji'a bihim dubaron, maka mereka didatangkan berkelompok-kelompok, diciduk. Nanti dalam hadis panjang itu Allah menciduk, satu cidukan diangkat, satu cidukan diangkat, berkelompok-kelompok. Nah, kemudian tulisannya jelek banget. Fabustu ala anharil jannah, maka mereka akan ditebarkan, batu ciduk itu terus disawurke ten sungai surga. Ini bahasanya di sini anharul jannah. Nanti hadis yang lain menggunakan kalimat ma'ul hayah, air kehidupan. Nanti hadis yang lain menggunakan kalimat nahrul hayah, sungai kehidupan. Sami mawon. Kemudian fakila, kemudian dikatakan Allah berfirman kepada penghuni surga. Kan penghuni surga udah pada masuk nih. Itu tinggal orang-orang terakhir dengan syafaat ada 7. Syafaat Nabi Muhammad, kemudian syafaatnya Siddiqin, syafaat para rasul, syafaat orang yang mati syahid, syafaat orang solih, syafaat malaikat, dan syafaat Allah yang terakhir. Nah, maka orang-orang penghuni surga sudah masuk duluan, ini tinggal gelombang terakhir. Maka dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah afidu alaihim, penghuni surga, siramkan air kepada mereka, rujukan. Berarti air dari surga. Nah, air dari surga itu yang paling tinggi namanya Firdaus. Kemudian dari Firdaus mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai yang masuk ke surga paling tidak itu ada 4 macam. Sungai apa Pak? Sungai susu yang tidak pernah mambu, sungai madu sing tidak pernah palsu, tidak seperti cintamu. Kemudian sungai air putih yang tidak pernah terkontaminasi. Kemudian yang keempat sungai ciu yang tidak pernah bikin ngeluh. Nah, mata air di surga namanya salsabila. Nah, ini banyu keng pundi sing mboten mudeng. Apakah dari 4 sungai ini ataukah dari salsabilanya ini? Nah, nanti dari Firdaus itu ditarik lurus sungai lagi namanya Sungai Al-Kausar. Nanti dan telaga-telaganya itu namanya Telaga Al-Kausar. Atau senten bengawan gede terus disodet jadi bengawan cilik. Nah, gitu. Namanya sama dengan induknya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, tuangkan kepada mereka fa
yang bituna nabatal hibbah, maka mereka tumbuh kayak tumbuhnya biji-bijian, kayak kokolan. Takunu fi hamilis sail, maka mereka berada di tanah yang dilalui air banjir. Jadi bijinya itu dituangke ten kali wau terus ngambul, gucukon dhuwur, terus akhirnya minggir terus tukul. Keluarlah orang-orang itu. Nanti lanjutannya mereka ini kemudian disuruh masuk surga. Ini nanti nambung ke hadis tentang orang yang terakhir masuk surga, lebu surga masuk. Begitu dia sudah depan pintu surga, tinggal dodok dia tidak mau. Mergone pintunya ketutup, dia mengatakan ya Allah surga sampun kebak. Akhirnya karena Allah itu Ar-Rahim kan baleni melih. Balen ono meneh. Lebu surga. Kali yang kedua mengucapkan hal yang sama, balik lagi yang kedua itu, kemudian disuruh balik yang ketiga, Allah mengatakan lebu wis dienteni. Ning jerone kono 10 kenikmatan raja dunia. Jadi raja dunia sing mbok kenali iki sapa? Iku terus nikmatmu itu ping 10 ditambah 2 bidadari. Makanya itu orang terakhir yang masuk surga. Lula jahanamiyunya di mana? Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, yahruju qaumun finnar ba'dama massahum fiha, akan dikeluarkan suatu kaum dari neraka setelah mereka tersentuh api, disiksa di dalamnya. Dan ini enggak berlaku buat orang kafir, orang musyrik, orang munafik, pokoknya titik 3 ini tidak bisa keluar gitu. Kemudian fayadkhulunal jannah, mereka kemudian dimasukkan ke surga. Setelah dinamika tadi, dicemplungke ke sungai, diciduk riyen, dicemplungke terus digerujuk, terus minggir, terus tukul niku wau. Jadi ini hadisnya lebih simpel. Fa yusammihim ahlal jannah, mereka masuk surga dan penghuni surga menamai mereka al jahannamiyun, penghuni atau residivisnya neraka. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, ketika hadisnya sudah jelas, ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Iman, Al-Iman nomor 187, maka ya kita harus terima sebagai sebuah akidah. Jadi jangan ditolak. Kayak nanti saya ajarkan kitab-kitab akidah itu dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Qutaibah, kemudian Imam Al-Humaid, kemudian kemarin di Ruqi itu Imam Al-Bukhari. Itu semuanya menjelaskan tentang kesepakatan para ulama adanya syafaat itu. Jadi syafaat itu bukan sifaun lima fi sudur, bahwasanya kita itu diberikan hati yang jembar untuk belajar agama, bukan. Tapi itu ayat ada, tapi juga tentang syafaat juga ada. Nggih. Niku riyen dari pertanyaan atau PR yang saya dikasih PR. Nah, kita kembali ke kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kita kembali yaitu dengan tema upah atau imbalan melakukan pekerjaan yang haram. Jadi kerjaannya itu misal bikin ciu, maka kita terlibat dalam proses transfernya, pendistribusiannya. Ini kita nggak minumnya, itu gimana hukumnya? Maka di sini dituliskan, telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil dari penjualan barang haram adalah haram. Jadi menjual minuman keras itu hukumnya haram. Maka hasil atau imbalan atas melakukan jasa yang haram juga merupakan harta haram dan juga termasuk kedoliman terhadap pengguna jasanya. Jadi keterlibatan. Jadi kemarin sudah saya siapkan materinya di Masjid At-Taqwa Jeddah nih, Qadarullah kepleset nih pinggir desa ini. Ini buat apa-apa. Nah, saya siapkan materinya tentang khomer karena hadis yang ke-45 ya, 45 dari, jadi hadis Arba'in Nawawi itu 42, tapi kok saya nemu kitab judulnya ya hadis Arba'in Nawawi isinya 50 hadis itu. Tapi hadisnya yang sisanya itu bagus, jadi 42-nya di Masjid Taqwa ini udah selesai. Nah, ini saya tak tutup ya sampai 50. Nah, hadis yang ke-45 itu menyatakan atau menyebutkan bahwasanya An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah SAW, bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda amal fathi pada tahun Fathu Makkah, wa huwa bi Makkah, dan pada waktu itu di Mekah sana,
Bahwasanya beliau bersabda, innallaha wa rasuluhu harrama bai'al khamra wal maitata wal hinzir wal asnam. Sesungguhnya Nabi SAW mengharamkan, Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala. Fakila, kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitah, bagaimana dengan lemak bangkai? Fa innaha yudla biha as-sufun, karena itu bisa digunakan untuk minyaki perahu. Jadi perahunya itu diminyaki, jadi tidak ada yang memakannya. Lemaknya dicairkan, mungkin diminyaki perahu biar bisa ngambang dengan baik, mboten apa istilahnya, mboten gampang teles. Wa yudhanu biha al-julud, dan bisa juga digunakan untuk melumuri kulit, biar kulitnya mboten apa istilahnya, berkisah. Ini mboten dimakan, tapi digunakan penggunaan luar gitu. Kemudian wa yastasbihu biha annas, dan dipakai orang untuk lampu penerangan, menjadi misbah. Yastasbih itu alatnya namanya misbah. Yastasbih itu tinggi penerangan, jadi dilebokke ten niku nek ngene awake dhewe jam biyen lampu indir niku lho, minyak ini. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, la huwa haram, tidak boleh, itu haram. Jadi kalau udah lemak bangkai atau lemak babi, maka tidak boleh untuk pemakaian luar. Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, inda dzalika qatalallahu al-yahud. Seperti itu tuh kelakuan orang Yahudi, dan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha harrama alaihim suhumuha fa ajmaluhu. Kemudian mereka itu sudah diharamkan tentang lemak binatang, tapi mereka kemudian memprosesnya. Summa ba'uhu, kemudian menjualnya, fa'akalu samanahu, kemudian memakan hartanya. Maka keterlibatan dalam proses bisnis yang salah itu tidak diperbolehkan, dan ini dilengkapi oleh sabda Nabi SAW yang sangat detail. Nah, ini mungkin jarang kita dengar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, la'anallahu al-khamra, Allah melaknat khamrnya. Jadi misalnya ini ciu ini nggak boleh, terlaknat. Kemudian wasyaribaha, syarib niku yang minum, yang meminumnya nggak boleh, terlaknat. Wasakiyaha, saki niku orang sing nuang, pesugih terus memang tuangke ya, ngiling dhewe nggak bisa. Nah, sing laden niku lho, sing laden. Termasuk sing laden yen pojokan wong duwe gawe nek enten sing main terus disuguh ciu terus ngladeni ciune niku enggak boleh. Di beberapa daerah niku masih ada niku kawinan masih nganggo napa bir niku didumke nganggo botol-botol niku enggak boleh, Pak. Nah, kemudian wasaqiyaha wa bai'aha, dan orang yang menjualnya ngedolke enggak boleh. Wa mubta'aha, dan yang membelinya enggak boleh. Wa asiroha, yang memeras, misal dibuat dari tebu diperes tapi dalam rangka ciu. Nah, sejak meresnya itu sudah tidak boleh. Tukang peres tebu senajan baru diperes itu kan dari ciu toh, tapi nek memang itu niatnya nanti buat ciu tidak boleh. Termasuk misal anggur, misalnya dengan enten pabrik anggur wine niku melu mereske atau sing enten tindakan niku tidak wonten niku. Nah, tukang idak-idak itu ndak boleh. Wa asiroha wa muktasiroha, dan yang minta diperes dadi bose. Dan aku tuku anggure ning wis peresan, yo tak dol ning kowe tak peres. Nah, idak-idak niku wae ndak boleh. Nah, wa hamilaha, dan yang mendistribusikannya, sing ngangkut, ngusungi anggur mentah ke tempat meres, ngusungi peresane, ngusungi ciune. Kalau memang itu satu rangkaian distribusi, maka tidak boleh. Kemudian wal mahmulata ilai, dan yang kemudian minta untuk dibawakan kepadanya. Oh, aku wis tuku, nah iki aku ora ndek mobil, yo engko order wae Lalamove dugi. Nah, ternyata kan ngusung ini ku ndak boleh. Kalau nanti ditanya sama tukang Gojek ini, apa hukumnya mendapat orderan GoFood tapi beli babi, haram. Nah, terus solusinya buat saya apa? Cancel. Nah, aku bintangmu elek notat, ya enggak apa-apa, daripada dosamu gede ya. Tapi
Tapi pun bacot ini kalau tekok itu dilakoni. Itu tekok itu rampung lah Pak. Nah, nek pun rampung, nah kemarin hasilnya itu berapa itu dikeluarkan. Nah, jangan diambil. Nah, dikeluarkan kemana? Kasihkan orang yang susah atau ya kasihkan ke fasilitas umum, misal enten arep omah jenengan enten dalan krowok atau ke semen ana pasir tutup mriku gitu. Karena harta haram itu sebaiknya jangan digunakan untuk masjid, sebaiknya. Kecuali memang itu daerah minus yang masyarakatnya nggak punya duit, belas terus masjidnya reok, aja ngambruk, lah itu harta haram mungkin masih bisa dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau memiliki biayanya sugih-sugih gitu kan, kasih nganti ra kanggo gitu. Masa nomor duit ngoten niku ya ampun ya. Nah, kemudian wa akila samaniha, dan dilaknat orang yang memakan hartanya. Ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah ini komplit. Jadi tidak boleh dari ujung hulu ke hilir itu tidak boleh ketika di tengahnya barangnya ini barang halal. Dari sejak bahan baku kemudian sampai proses produksi sampai barang akhir sampai penjualan marketing semuanya tidak diperbolehkan. Itu hukum asalnya. Karena penjualan yang haram dilarang syariat untuk melakukan perbuatan haram dan harus dicegah agar tidak melakukannya. Maka tindakan memberi jasa haram yang meminta upah kepada para pengguna jasa haramnya setelah ia melakukan perbuatan haram sungguh adalah suatu kezaliman. Jadi bentuk jasa yang kemudian perbuatannya adalah haram, maka di situ juga tidak diperbolehkan. Jasa ngamplengi, nah, nggak boleh lah. Jasa nagih utang apa dulu nih? Utang riba nggak boleh. Jasa bunuh nggak boleh. Sesungguhnya cukup sudah dosa yang ia buat dengan perbuatan haramnya, jangan ditambah lagi dengan dosa mengambil uang orang lain atas perbuatan dosanya. Jadi kayak debt kolektor itu nagihnya uang apa ini? Nek uangnya utangnya berdasarkan riba ya tidak boleh. Tapi nek bukan berdasarkan riba maka tidak apa. Jadi misal Pak Joko utang saya atas baliknya nggak pakai riba, ini Pak Joko nggak ketemu saya Melayu gitu kan. Terus tak keluar ditanya oh nenek kalau Pak Rohmat belum ngobrol ya. Kalau dari Pak Rohmat nulung mang tagih utang kula ten Pak Joko mboten kathah kok namung 10 miliar. Jenengan kula kayak ini 15 juta gitu. Tagih cair tenan 15 miliar halal itu. Tapi nek misal Pak Joko utang kula sak yuta mungkin tambahane 100 kesepakatane wonten mang tagihnya Pak Rohmat mungkin kula kayak 100 e muncul ning riku gitu kan. Nek tagih cair sak yuta 100 sih kula kayak Pak Rohmat 100.000 nih haram. Karena niku akarnya riba tadi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bendahara RT, ya, bendahara PKK yang satu sih utang-utangannya niku bentuknya napa niku nek akate riba, nagih-nagih ya malah kena riba juga. Makanya nek bisa sudah ditecilik nganggo riba gitu kan. Berarti nek gede untuk masa nganggo riba nggih mboten salah. Dan maksud saya itu mbok empun ndak usah pakai riba gitu loh. Utang 100 balik ke 100 pun jadi 10 gitu. Sesungguhnya ia telah mendolimi pengguna jasa 2 kali, dolim karena haramnya perbuatan itu dan mengambil uang pengguna jasanya juga dolim lagi. Berikut ini penjelasan beberapa jasa haram yang sering dijadikan orang sebagai sumber penghidupan. Jadi banyak orang itu beralasan iso iki, aku nek ra ngene iki engko meh golek apa, kerja apa, terus wong sing haram ora cukup, wong meneh dadak sing halal. Maka ya dengan belajar ini harapannya jenengan tuh jadi faham nek haram ya tetap haram dan yang memberikan rezeki itu Allah, maka jenengan mintalah kepada Allah agar diganti dengan yang baik. Dan memang proses bertobat itu biasanya diawali dengan cobaan keimanan. Boleh gantine rada ongel. Kula pun niteni niku. Pegawai bank yang tobat dari bank niku biasanya sebulan sampai 6 bulan pertama niku boleh gantine gawean niku ongel. Sampai dikuyo-kuyo bojone, dikuyo-kuyo mertuane gitu kan. Kadang ya sok diusir barang. Kula kedah rencang niku pegawai bank 10 tahun niku bar tobat niku untung mboten diusir bojone niku dikuyo-kuyo kancane kancane. Mboten diusir bojone niku dikuyo-kuyo mertuane, dilokke mertuane. Kowe iki wis mapan-mapan dadi pegawai malah metu gitu. Nah, akhirnya dapat cobaan Pak, pulang dari keluar rumah itu bawa mobil itu putrane tanggane mencualat ke taman ide dia meninggal.
ya, terus ngontak saya, terus apa namanya, dia bilang aku jane yo numpak ngalon, bocah jenenge bocah mlayu wong omah mencualot dalane rada njlok ngoten niku. Terus jenenge alangan wis sing sabar, paling kok celuk polisi nggih. Lho polisi kan niku dil-dilan 60 juta, 67 juta. Terus nembung utang kula randidit ya sik ngono. Nek tak kei 10 juta ya rasa bayar. Bismillah. Sisane pikiran dhewe. Terus bar niku dhek nyalahke kula. Nyalahke ngene. Kowe ngerti aku kerja riba 10 tahun aku meneng bae. Iku kula sanjang aku jane meh ngomong ning bingung ning arep ngiwiti bingung. Bingung mau memulai. Kula niku nek ningali piye sepuh niku betul Alkitab niku jaware-ware. Kula jane pengin banget ngandani. Mbah, kula lenggah mriki. Niku jane nopo ngene. Pengen kula jelaske jane, tapi nggih niku mau mulainya niku lho sing bingung. Kadang niku kuwatir dianggep wong sing aneh-aneh gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita pengajian aja sudah baik, alhamdulillah. Kembali ke sini. Yang pertama, upah jasa orang-orang yang memainkan alat-alat musik dan mendendangkan lagu. Ini kan kemarin kita udah bahas. Pertanyaan tadi juga mendukung, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah." Ada sebagian orang yang menjual perkataan yang sia-sia. Lahwal hadis, perkataan yang sia-sia yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu sebagai lagu atau musik-musik, maka digunakan untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Dan faktanya orang-orang nek nyanyi itu biasanya ya jarang sholat. Ini sing gane metu ning aluhan niku biasanya ya longko sholat niku. Nggih to. Makanya alhamdulillah Allah tutup, Allah buka niku niki tambah sepi mengke pindah mriku. Namanya setan niku inna nafsal amratul bisu, pengene niku jiwa itu ngikuti dia. Dan gak akan ketemu Pak, Quran sama musik itu gak ketemu. Makanya Ahmad Dhani niku pernah mengatakan bahwasanya saya itu menghafal lagu-lagu banyak, tapi ngapal Quran gak bisa. Dan saya jamin itu orang-orang yang ngapal Quran itu kalau nyanyi-nyanyi itu bakal hilang. Karena bahkan dia bilang sendiri, saya kalau di Senayan kan anggota dewan itu nama anggota dewan itu lali, gampang lali. Karena yang teringat nggih bait-bait lagu netok niku. Lainnya lupa gitu kan. Lupa termasuk Al-Qur'an. Dan memang para ulama sering mengatakan, menganalogikan musik sama Quran itu kayak air sama minyak, dicampur ndak bisa. Ndak ketemu gitu. Nah, kalaupun ben nyampur dadak ditambahi sabun, itu nanti juga bukan air minum, bukan sabun, ya bukan minyak. Diunjuk ndak bisa, tinggal ubah-ubah ndak bisa, tinggal nyumet kompor ndak bisa. Namanya limbah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini poin yang pertama tadi juga disambung dengan pertanyaan tentang zikir tadi. Zikir itu lebih utama, membaca Quran lebih utama. Maka maka pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa alat musik hukumnya hal-hal yang melanggar tuntunan syariat, seperti penyanyinya adalah seorang wanita yang mendendangkan lirik lagu mengandung kesyirikan, kemaksiatan. Kesyirikannya di sebelah nanti, cintaku hanya untukmu, hidup matiku hanya untukmu, kan soal enten baik-baik nonton niku lho. Nah, kemudian macam-macam kalau jane direncana jeng lumpuk ngene niku. Unsur-unsur kesyirikan di dalam lirik-lirik lagu. Kemudian maksiat napa niku, misal contohnya selingkuh itu indah. Nyilih bojomu seminggu, engko nek cocok tak tutuke, nek ora tak balekke, ngoten niku to. Oh, sing guyu ngerti. Lha yo pas lagi nopo kok enek swara kok kaya aneh anu bahasane walah. Saiki lagu modele ngono kuwi. Nah, kemudian napa niku nek zaman kula zaman tahun niku enten kekasih gelap ngoten niku, simpenan kalah maksiat kabeh. Kemudian memakai pakaian yang mengumbar aurat. Niki jangankan lagu-lagu ngoten niku, bahkan sing burine enten tulisane peresmian masjid napa sing viral niku sing nyanyi yo klambine yo pati kecocot ra genah. Artinya apalagi niku nyanyi-nyanyi yang memang ada unsur cinta-cintaan, cinta monyet gak jelas itu. Kemudian berlenggak-lenggok, mempertunjukkan lekak-lekuk tubuh. Nah, itu satu paket nih. Maka sesekali mengeluarkan tulisannya mengeluarkan desahan, napas, syahwat dan diikuti oleh penari latar yang tidak kalah maksiatnya, maka semoga Allah mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Maka pekerjaan seperti ini
hukumnya adalah haram. Pramila jenengan nggih ketika putranya pamit, Pak aku tak sinau les musik ben dadi pemusik. Nah niku ya niki nek kula nyaranke ampun diizinke. Aja les musik lho, les tahfidz wae karo tahsin. Aku luwih seneng kowe ngimami ning masjid nganggo qiraah sing bener tinimbang swaramu sing apik kok nyanyi. Karena akhir para penyanyi di Indonesia pun di luar pun juga niku nek jenengan personi teni niku akhirnya itu rata-rata kok enggak bagus itu. Suul khotimah. Elvis Presley mau gak coba bunuh diri. Michael Jackson bunuh diri, vokalis Linkin Park bunuh diri. Kok ngapal ke? Kurt Cobain yang bunuh diri. Wadah Pak, wadah. Dan Indonesia niku nggih penyanyi-penyanyi yang sepuh-sepuh niku nggih akhir tuane macam-macam. Ya harapannya sih kalau mereka beriman ya biar itu menjadi penebus dosanya. Cuman maksud saya itu menek sakit buatan usah ngoten gitu. Nah, karena Allah punya janji melalui nabinya kita itu akan menghadap Allah tanpa membawa dosa. Nah, konsekuensinya nek enten dosa nggih ditobati, nek lali tobat mengke diparingi cobaan. Nah, cobaan itu fungsinya kali menghapus dosa atau meninggikan derajat. Tergantung siapa yang menerima. Nek kados awake dhewe niki umume menghapus dosa. Berarti tesih enten dosa-dosa yang belum selesai. Tapi kalau para nabi, para ulama, para orang-orang sholih, para sahabat, cobaan yang mereka terima itu untuk meninggikan derajat. Makanya nek saged daripada nanti malah dicoba dikai lara ora mari-mari, ya niku nggo diemut-emut dosane napa mawon dulu yang pernah dilakoni, barangkali SD nanti pacaran, SMP nanti yang-yangan. Nah, niku ditobati. Atau mungkin SMA sholatnya nanti bolong-bolong, nah itu ditobati. Atau mungkin kuliah itu kok delalah nanti ngicipi cimeng apa Pak kalau cimeng? Ya, cirengi aci goreng, cimengi aci sing mari ngemeng. Nah itu ditobati, tahu sako tahu macam-macam, termasuk yang pernah berbuat riba, nah, itu dikeluarkan ribanya. Biar nanti jangan sampai di akhir tua kita tuh dikasih cobaan lah, cobaan yang mau nggak mau pilihannya ya cuma sabar. Nah, dan hidup itu fungsinya adalah syukur oleh sabar terus ya Pak Budi. Nah syukur langsung traktir soto ya. Bar syukur mungkin Pak Budi terus sabar gitu. Sabar golek duit neh, nah duit kelompok syukur meneh. Makanya saat ini nyoto sesuk nopo bakso napa-napa. Cireng. Lepas beda nama Allah. Niki yang pertama ya, jadi singkat cerita, kula ajeng njelaske sing singkat itu tidak muter-muter loh, karena saya melihat jenengan itu loh. Niki nek ngomong kaya modele Mas Ajis kabeh niku gampang, haram selesai, dongra. Ngomong kali santri-santri PHI Solo gampang. Kali jenengan niki kula melipir-melipir kalau ngidul kita ngulon ya sangka ngene, pindah rono bendong gitu loh. Jadi ini bukan karena saya sentimen sama penyanyi atau apa gitu. Jadi memang ayatnya cetha ngoten niku, syariate nggih ngoten niku. Nah, soal dalam perjalanan jenengan jadi saged nampi, sangel Mas aku ki oi mani nyaok. Darahku iki nek metu ki tulisane nek oi-oine ngono lho. Nggih alon-alon. Kula niku enten rencang, Pak. Rencang kula niku tanget kula. Mas putrane sekolah ten pundi? Ten Pondok Imam Bukhari. Kula nggih kersa nyekolahi putra kula ten mriku. Sik, kanca kula niki nonton ora? Nek nonton rada tak halus ke bahasane. Nek mboten ora ngrasani kancane. Jadi ya aku melu Mas. Rien. Kula nek ningali jenengan niku, setunggal jenengan niku rajin ngrokok. Sing keloro jenengan niku bendina nyanyi lho. Niku nek ten niku mengke pripun? Mas tak kandhani Mas. Dene kandhani ngene Mas. Aku ngakoni kuwi kabeh aku ngerti wis. Makanya aku pengen anakku gen bener. Engko alon-alon gendeke nyewangi nyandani aku. Oh, ngoten nggih. Terus nek mriku, Pak, rokoke dicecek langsung, Pak. Mboten angsal wali murid niku ngrokok rokok ngoten angsal. Dicecek langsung, terus
Wong niku nate nyopiri niku king Solo tekan Malang bolak-balik niku. Iku Iwan Fals ra mandeg, dhek yo ora turu betah. Elok. Angger Iwan Fals lho ya, tapi nek lagu dangdutan itu sok ngantuk ya. Nah, niku wah, pol Iwan Fals mania. Niku nggih anake pun niku nggih tesih nyanyi ngoten niku. Nah, anake mulih dikandani. Ya, niku mbok Iwan Fals itu dikurangi. Mohon le alon-alon ya. Nggih, Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, ini ada jaminan iki. 6 menit ya. Yang kedua, profesi sebagai artis ya, tadi penyanyi artis. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menjelaskan hukum upah kontrak yang terdapat di dalam acting atau sebuah produk hiburan, maka harus dijelaskan terlebih dahulu tujuan Islam terhadap seni peran, apakah boleh apa enggak. Itu dulu. Nek musik-musik tadi udah jelas tidak boleh, maka penyanyinya tidak boleh. Nah saat ini nek untuk sampai pada hukum menjadi artis, maka bagaimana seni peran dalam Islam? Nah seni peran sejatinya adalah sarana untuk menyampaikan sebuah ide atau misi. Seni peran merupakan sarana yang paling ampuh dalam hal ini. Maka seni peran dapat menyampaikan sebuah makna yang tidak dapat disampaikan melalui sarana lain seperti tulisan dan lisan. Artinya penulis berusaha untuk menyampaikan seni peran itu ada hal yang baik yang bisa didapatkan. Nah oleh karena itu Nabi SAW pernah menggunakan sarana itu mengajarkan kepada sahabat tentang cara sholat. Jadi ada seni peran. Beliau berdiri di atas mimbar lalu memerankan cara sholat dan disaksikan langsung oleh para sahabat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan beliau mengatakan solu kama raaitumuni usolli, salata kaya kowe ndelok aku salat. Namun karena seni ini digarap dan dikembangkan oleh orang-orang yang tidak beriman, maka mereka memanfaatkan untuk menyebarkan misinya kepada umat manusia. Tergantung apa. Nek misinya menyebarkan aliran sesat, ya aliran sesat yang ditawarkan. Misinya menebarkan akidah sesat atau akidah kafir, maka itu yang ditawarkan ya. Maka produk tontonan yang mereka hasilkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tidak terlepas dari memperlihatkan aurat wanita, mempertunjukkan adegan-adegan yang membangkitkan syahwat seolah penonton yang menyaksikan dua orang yang berzina di tengah jalan umum. Bahkan film-film tertentu itu dari luar masuk Indonesia itu disensor karena ada yang kayak gini, bener-bener nopo istilahnya, yo bener-bener gambar atau orang berzina gitu. Maka juga terselipi di dalamnya adegan minum khamr, walaupun mungkin acting gitu kan. Wong Islam wah kayak acting ngeten iki supaya mendem gitu kan. Kemudian juga ada adegan ritual kesirikan, macak dari dukun. Kemudian ada juga adegan menyembah patung, mendatangi tukang ramal, tukang sihir, mempertunjukkan aksi kekerasan, pembunuhan, pukul-pukulan, preman tobat lah, serigala jalanan, apa mulai gitu. Pembunuhan, perampokan, pencurian, ya kan? Dengan berbagai macam judulnya. Maka semua hal yang bertentangan dengan ajaran syariat tadi jika terjadi di alam nyata, maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mencegahnya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar agar kerusakan tersebut tidak menjalar ke pribadi-pribadi lainnya, akan tetapi terjadi malah di balik layar, maka hanya menjadi sebuah tontonan. Maka di antara dampak menonton kemaksiatan di layar kaca, jika suatu saat pribadi yang terbiasa nonton hal tersebut menghadapinya di alam nyata, maka dia akan tergugah untuk merubahnya. Oh, iki enek motore tonggoku ki ning arep omah iki. Oh ning TV kae aku nonton carane nyolong. Nah, dipraktekke gitu. Maka malah menikmatinya sehingga dia malah memahami cara-cara untuk melakukan kejahatan itu. Maka muncullah generasi-generasi yang menjalani hidupnya seperti yang dia tonton, jauh dari tuntunan tapi mengikuti tontonan yang telah menciptakan mereka menjadi pribadi yang lain. Mereka menganggap perbuatan dosa itu remeh. Jangankan ngomong ke rokok ke haram le. Dia tiap hari nontonnya orang sako, orang narkoba di dalam TV gitu. Maka dianggap biasa. Maka dia pun tidak ambil peduli dan tidak ambil pusing terkait kerusakan yang bisa dilakukan dari tontonan itu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya terkait dengan seni peran? Maka Muhammad Musa dalam tesisnya, ini kita bahas pekan depan aja. Tapi poinnya, saya mau cerita, ada namanya Libya itu kampus lembaga pendidikan Islam Arab Indonesia yang ada di Jakarta. Waktu itu ada kegiatan
por seni, ya, pekan olahraga dan seni, pentas seni lah, pentas seni yang dilakukan oleh mahasiswanya. Ini yang cerita beliau ini, penulis kitab ini, Ustadz Erwandi Tarmidi, beliau alumni situ. Nah, beliau menceritakan pada waktu itu ada pekan seni itu. Nah, ceritanya menceritakan tentang Wali Songo. Nah, jadi sebagian mahasiswa macak jadi masyarakat dan tidak wali, sebagian macak jadi walinya, sebagian macak jadi dukun dengan alat-alat peraganya, semacam anglo ngoten niku. Nah, sing diundang oleh mahasiswa dosen terniku niku sebagian niku syekh-syekh dari Arab niku. Lenggah niku. Saya awalnya gatekke gitu kan. Terus dan itu mereka mempraktekkan praktek perdukunan gitu. Saya langsung kaget tuh. Iya, alarm itu aja. Nah, saya ini kaget. Kalian ini ngapain gitu? Menurut saya, ini kita menggambarkan bagaimana Islam awal datang ke Indonesia didakwahkan oleh para wali ini masyarakatnya, ini dukunnya. Sebentar, ini walaupun cuman acting, nanti secara detail hukumnya kita bahas pekan depan insyaallah. Ini cerita dulu. Pokoknya muter-muter sih niku lho, bendong. Oh, libat-libat bendong. Nah, mau langsung ngomong hukumnya kaget ya. Nah, walaupun ini cuman acting, tapi coromu ngono kuwi itu ndak boleh. Ndak boleh. Paribasane ngeten ngapunten niki ngomongke kesirikan nggih. Misal ada laki-laki sama perempuan, nah niki biasanya sing dhuwur iki sing lanang mesti wedok. Niki laki sing lanang, niki laki-laki ini perempuan gitu kan. Padha-padha artis acting hubungan suami istri gitu. Iki mau acting kok enggak boleh Pak gitu. Nggih. Apalagi itu dosa yang lebih besar yaitu kesyirikan. Maka acting itu tidak boleh dalam konteks nyata-nyata itu perbuatan dosa. Makanya terus niku acara niku langsung disuruh meng-cancel yang itunya itu loh. Nah, mau pentas seni padahal biasanya nek orang mau pentas seni itu mesti latihan, nyepak dibatalke. Karena ya syekhnya langsung berkata seperti itu dan mau nggak mau ya santri-santrinya mahasiswanya harus mendengarkan karena yang menyampaikan sudah levelnya sudah ulama dan fatwanya langsung di tempat seperti itu. Jadi bukan dikirimi surat kemudian dijawab, langsung dijawab di situ dan langsung disuruh menghentikan. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah agama kita nggih. Jadi kalau kemudian sampai pada hukum itu pelan-pelan